Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Salisa dari Prodi Ilmu Filsafat 2021, yang berarti sekarang sedang menjalani kuliah di semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya di mata kuliah Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk memperbandingkan negara Vanuatu dan Indonesia. Dan sebelum lanjut, saya akan sharing mengenai bagaimana saya yang Prodi Ilmu Filsafat ini bisa menjalani matkul di jurusan hukum. Nah, dari program MBKM tersebut di semester 5 di prodi saya itu mendapatkan jatah 9 SKS untuk mengambil atau belanja matkul di luar prodi. Dan dari 9 SKS tersebut saya mengambil 2 SKS di matkul jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dan matkul hukum tersebut yakni mengenai hukum kawasan dan perbandingan hukum. Oke, next slide. Nah, penjelasan ini akan bergerak dari profil dari negara Vanuatu dan Indonesia, berisi sejarah terbentuknya kedua negara tersebut bagaimana, dan overview sedikit profil dari kedua negara. Selanjutnya, kita akan mendalami mengenai hak asasi dan peran perempuan, bagaimana organisasi yang mewadahi aspirasi perempuan di kedua negara, dan bagaimana penegakan HAM dilakukan di negara tersebut. Yang selanjutnya mengenai sistem hukum yang berlaku di kedua negara tersebut, yakni mengenai hukum-hukum keluarga, undang-undang perkawinan, UU pemeliharaan anak, dan lainnya. Yang kemudian akan ditutup dengan kesimpulan yang meringkas dari semua hal yang telah kita lihat dan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, lanjut. Sebelumnya sedikit overview mengenai negara Vanuatu. Saya sendiri belum pernah mendengar apa itu negara Vanuatu. Jadi Vanuatu sendiri merupakan negara yang sangat asing bagi saya. Saya tidak tahu mengenai Vanuatu sama sekali. Mendengarnya pun saya tidak tahu. Jadi Vanuatu menurut saya ini adalah negara yang antah berantah gitu. Dan ternyata setelah saya mendalami lebih lanjut, Vanuatu ini terletak di benua Australia. Jadi Vanuatu merupakan sebuah pulau yang terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di Melanesian Region, terletak di timur Australia. Ini kalau kita lihat di peta, dan sebelah timur Laut Kaledonia Baru, dan di sebelah barat Fiji, dan sebelah barat Kepulauan Solomon. Vanuatu ini yang berada di peta tersebut kita lihat seperti pulau-pulau merah kecil-kecil. Ini terdiri dari 83 pulau kecil yang luasnya keseluruhan itu mencapai 12.189 km kubik, dengan populasi penduduknya mencapai 307.815 orang. Ini survei dari 2020 ya. Dan ibu kota dari Vanuatu sendiri bernama Port Vila. Nah, Vanuatu sendiri kalau kita lihat dari sejarahnya merupakan pulau yang pertama kali ditemukan oleh bangsa Portugis. Orang Eropa pertama yang menemukan bernama Fernandes de Queiroz. Dan kemudian Spanyol dan Portugis masih bersatu di bawah kepemimpinan Raja Spanyol, yakni sejak tahun 1580. Nah, kerajaan Portugis yang mencapai Vanuatu itu mengklaim pulau-pulau tersebut untuk Spanyol sebagai bagian dari India Timur Spanyol. Dan setelah itu menjadi jajahan Prancis dan Inggris di tahun-tahun kemudian. Nah, profil dari negara Vanuatu ini, Vanuatu berhasil menjadi anggota PBB, yakni sejak 15 September 1981. Nah, Vanuatu ini berhasil memerdekakan negaranya pada tahun 1980, yakni pada tanggal 30 Juli. Dia merdeka dari penjajahan bangsa Perancis dan Inggris. 92% penduduknya adalah orang Melanesia. Pada tahun 1906, kedua negara sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang bernama Hebrides baru. Kemudian mereka berhasil merdeka pada tahun 1980, dan setahun setelahnya mereka bergabung secara resmi di PBB. Oke, selanjutnya mengenai profil negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara
daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta lintas samudra karena berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara terluas ke-14 sekaligus menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang luasnya mencapai 1.900.004.000 lebih kilometer. Selanjutnya, Indonesia ini sangat multikultur dan multi etnis serta multi ras di dunia seperti halnya Amerika Serikat. Oke, next slide. Indonesia juga merupakan negara terjajah yang sudah dijajah oleh berbagai negara seperti Jepang, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Namun Indonesia berhasil merdeka pada tahun 1945, letaknya di Asia Tenggara dan berada di lintas samudra dan lintas benua. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara dengan lokasi yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Oke, next slide. Mengenai hak asasi dan perempuan di Vanuatu. Jadi, di Vanuatu terdapat badan yang dibentuk bernama VWC atau The Vanuatu Women's Center yang berfokus pada perempuan dan pembangunan. VWC ini didirikan tahun 1992 untuk berkonsentrasi pada kekerasan dalam rumah tangga dan isu terkait. Jadi, VWC melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran perempuan melalui pertemuan, pelatihan, exposure di berbagai media, dan konseling. Perempuan telah mendapatkan beberapa pengalaman mengenai hak-hak mereka melalui kegiatan tersebut. Kemudian VWC juga berupaya untuk memberikan informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencari konseling atau bantuan hukum lebih lanjut, yakni mengenai perlindungan dan akses ke pengadilan. VWC juga memberikan bantuan dalam mendapatkan nafkah anak dan keluarga apabila pernikahan atau hubungan yang mereka alami itu sudah berakhir. Kemudian mengenai perjuangan HAM di Vanuatu, mereka sedang menghadapi isu mengenai hak pekerja, utamanya mengenai batas usia minimum, tenaga kerja paksa, membentuk serikat, dan upah minimum yang diterima. Selanjutnya mengenai hak asasi dan perempuan Indonesia. Jadi di Indonesia ini terdapat dua badan yang mengurus mengenai HAM dan perempuan, yakni Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Keduanya berkecimpung di penegakan hak asasi manusia, yakni apabila Komnas HAM ini khusus untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia, sedangkan Komnas Perempuan ini lembaga yang independen yang dibentuk dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menghadapi persoalan kekerasan terhadap perempuan. Jadi Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini merupakan lembaga yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Nah, Komnas Perempuan sendiri terbentuk melalui keputusan Presiden nomor 191 tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Jadi, Komnas Perempuan lahir dari tuntutan sipil tersebut yang kemudian bisa membentuk badan yang khusus mengurus perempuan di Indonesia. Tuntutan tersebut ini berakar pada tragedi kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh para etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei tahun 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Kemudian Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu lembaga nasional hak asasi manusia sesuai dengan kriteria umum yang dikembangkan oleh Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini sebagai contoh dari berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Lanjut, hukum-hukum yang berlaku di Vanuatu. Jadi, sistem hukum sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat, dan ideologi politik. Menurut Peter de Cruz, ini dalam bukunya dia memperbandingkan sistem hukum common law, civil law, socialist law dalam berbagai kategori meliputi tradisi hukum kontinental, hukum Anglo-Saxon, dan hukum adat. Bahkan dia juga membandingkan tradisi hukum sosialis dan tradisi hukum Islam. Sedangkan di Vanuatu sendiri, negaranya yang menganut sistem republik parlementer yang berdiri di bawah konstitusi. Presiden Vanuatu adalah kepala negara dan Perdana Menteri dari Vanuatu sendiri sebagai kepala pemerintahan. Hukum keluarga di Vanuatu sendiri terdiri dari 5 peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pemeliharaan Anak, Undang-Undang Pemenangan Keluarga,
Undang-Undang Status Sipil dan Undang-Undang Penyebab Perkawinan. Yang kedua, mengenai hukum mengenai diskriminasi. Dalam sebagian besar kasus, perempuan tidak memanfaatkan undang-undang ini karena ketidaktahuan dan lebih sering daripada tidak karena ketakutan. Jadi peran VWC atau Vanuatu Women Center ini sangat dibutuhkan untuk mendorong teredukasinya perempuan untuk memanfaatkan undang-undang diskriminasi ini lebih lanjut di Vanuatu. Selanjutnya, hukum adat istiadat. Jadi di Vanuatu ini memang kental hukum adatnya. Jadi pengadilan di Vanuatu membentuk regulasi pada tahun 1970 yang menyoroti pentingnya adat istiadat ini, yang menyatakan bahwa Republik Vanuatu didirikan berdasarkan pada nilai-nilai tradisional Melanesia. Bagian 93 yang menyatakan bahwa hukum adat akan terus berlaku sebagai bagian dari hukum Republik Vanuatu. Kemudian yang menarik dari Vanuatu tersendiri yakni mengenai santet dan hukum pidana. Jadi di Vanuatu juga sama seperti di Indonesia yang masih kental dengan suasana mistis kebudayaan, yakni masih ada santet. Pengelolaan kejahatan ilmu sihir oleh sistem negara adalah ilustrasi dari masalah yang lebih luas mengenai tempat hukum adat dalam sistem hukum negara Vanuatu. Dan pertanyaan terkait hubungan antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara. Di satu sisi, ilmu sihir diakui sejauh melarangnya, namun di sisi lain tidak ada pertimbangan terhadap efek kepercayaan ilmu sihir pada orang-orang yang membunuh atau melukai tukang sihir yang diduga. Oleh karena itu, meskipun kepercayaan pada ilmu sihir ini luas dan sangat nyata di Vanuatu saat ini, kepercayaan semacam ini tidak benar-benar dipertimbangkan oleh sistem peradilan negara di Vanuatu. Kemudian apabila kita melihat sistem hukum di Indonesia, ini meliputi 3 sistem hukum sekaligus, yakni civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiganya hukum tersebut saling melengkapi dan berjalan harmonis. Apabila kita melihat hierarki peraturan perundangan di Indonesia, ini sistem hukum paling tertingginya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, yang selanjutnya di bawahnya ada peraturan daerah provinsi, dan paling bawah sendiri adalah peraturan mengenai daerah, kabupaten, atau kota. Nah, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, ada 3 hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum sivil atau hukum yang merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, yakni yang mana di Eropa sendiri masih mayoritasnya menganut hukum civil law, sehingga ini menyebabkan pengaruh pada sistem hukum di Indonesia. Sehingga saat Belanda menjajah Indonesia, ini mewariskan beberapa hukum yang diterapkan di Indonesia atas asas konkordasi. Karakteristik utama dari civil law adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab atau kode. Nah, kemudian hukum adat di Indonesia pada mulanya merupakan hukum yang hidup dan berkembang serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hidup masyarakat Indonesia di masa sekarang. Namun di masa sekarang malah semakin kehilangan eksistensinya. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa hukum adat bersifat tradisional, tertinggal, dan kuno sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan zaman modern. Nah, selanjutnya mengenai hukum Islam. Sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Namun semenjak masuknya Belanda, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat tersebut mengalami berbagai tantangan. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis lah. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia sendiri menganut agama Islam, yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat, kemudian mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan jurisprudensi di Mahkamah Agung. Oke, jadi kesimpulannya adalah kedua negara layak diperbandingkan karena keduanya sama-sama memiliki riwayat sebagai negara yang terjajah, yang akhirnya membawa pengaruh penjajahan ke sistem hukum yang berlaku di kedua negara tersebut, yakni Vanuatu dan Indonesia. Hukum adat juga memiliki tempatnya masing-masing di antara kedua negara, meskipun porsinya yang berbeda. Meskipun bentuk pemerintahnya berbeda, pada akhirnya menurut saya kedua negara tersebut masih tetap bisa diperbandingkan. Oke, itulah pembahasan mengenai
perbandingan hukum di Indonesia dan Vanuatu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah kata atau pembahasan yang kurang mendalam karena ini dibatasi oleh waktu. Jadi apabila ingin ada yang ditanyakan boleh hubungi saya. Oke, terima kasih.